Alhamdulillah, Ustadz Abi Maki sudah berada di tengah-tengah kita ya ibu-ibu. Jadi tidak usah menunggu lama, langsung kita mulai ya Abi ya, tausiahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap kan ibu-ibu mendengarkan tausiah dari Abi Maki ya? Dan nanti juga akan disediakan sesi tanya jawab. Jadi jika ada dari isi kajian yang disampaikan oleh Abi Maki yang kira-kira ibu ingin tanyakan, karena ini materinya sangat bagus Bu, jangan mengkhawatirkan tentang rezeki. Biasanya kita nih ibu-ibu kaum galau, nanti bulan besok gimana, ini gimana. Nah nanti akan dikupas tuntas oleh Abi Maki. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang, Masya Allah, sesuatu yang selalu kita tunggu-tunggu, selalu yang kita idam-idamkan, yakni adalah masalah apa Bunda? Rizki. Iya, kalau tidak keliru saya pernah kesini sepertinya ya. Iya, pernah kesini waktu sama Uminya Maki bareng waktu itu ya. Iya, saya sama Umi pernah kesini, terus sendiri juga pernah kayaknya. Saya lupa, iya. Dan sekarang tidak sama Uminya Maki nggak terlalu jauh dari sini. Tadi saya lihat di Waze itu sekitar setengah jam dari masjid sini ke masjidnya yang sekarang ada kajian Umi Maki, sama setengah 10 juga gitu ya. Dan saya sekarang sama putri saya, ataupun mantu saya nih pasnya. Ini mantu saya yang nomor 2. Iya. Jadi selalu nampingin kalau kami lagi kajian gimana-gimana. Ini mantu saya nomor 2, usianya sekarang 19 tahun alhamdulillah. 18 apa malah? 19 ya, 19 tahun. Iya, 19 tahun dan suaminya anak saya, maksudnya suaminya itu anak saya gitu ya, nganter Uminya Maki gitu. Jadi ini yang kedua. Yang pertama mohon doanya sedang isi 4 bulan. Iya. Jadi yang pertama sedang isi 4 bulan, biasanya ganjil genap. Ganjil, kalau ganjil saya bersama Sofa dan Mulki, kalau genap saya bersama Maki dan Bintang gitu. Tapi sekarang karena beliau lagi sakit, dia sakit, makanya kita bagi 2. Alhamdulillah bisa jumpa dengan Bunda semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kita melihat tentang masalah rizki. Bunda tahu rizki itu apa? Biar lebih jelas dulu gini, ada nikmat, ada rizki, dan ada barokah. Itu nggak pernah terpisah itu Bunda. Iya, nikmat ya, itu nikmat. Wah ini dapat rizkinya, wah alhamdulillah. Mudah-mudahan rizkinya barokah gitu Bunda. Lihat nih, apa bedanya nikmat, rizki sama barokah? Ini nyambung Bunda. Kalau nikmat adalah, para ulama mengatakan kullu syai'in jahazallahu. Segala sesuatu yang Allah siapkan di dunia ini itu nikmat. Nikmat Bunda. Segala sesuatu yang disiapkan oleh Allah di dunia ini adalah kenikmatan. Ibu melihat bintang di langit, nikmat? Nikmat. Melihat pemandangan seperti gunung-gunung yang indah, nikmat? Lautan yang terhampar, nikmat? Masya Allah, berapa banyak pandangan saja yang kita gunakan, kenikmatan berlimpah. Melihat bunga-bunga indah, melihat burung-burung yang indah, melihat Masya Allah gunung-gunung yang indah, melihat
awan yang indah. Pokoknya segala sesuatu yang Allah siapkan dan Allah pertontonkan di dunia ini itu adalah nikmat, Bunda. Coba jujur ngelihat masjid seperti ini, nikmat nggak? Nikmat, Masya Allah. Nikmat, Bunda. Belum lagi kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, nikmat apa tidak? Nikmat, Bunda. Semua kenikmatan ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tapi lihat, belum tentu yang dinikmati itu milik kita. Belum tentu yang dinikmati itu milik kita. Ibu, punten, pernah nggak naik mobil enak tapi mobilnya bukan punya kita? Sering. Oh sering, Masya Allah, iya. Naik Grab, Bunda ya. Ataupun sama temen. Nah, punten. Ibu di dunia ini yang penting memiliki apa menikmati? Yes, itu dia. Masya Allah. Kita mah nggak punya mobil, naik mobil ganti-ganti. Subhanallah, iya. Kita nggak punya toko baju, tapi kita punya baju. Kita nggak punya toko sepatu, tapi kita punya sepatu. Segala sesuatu di dunia ini ada yang dinikmati. Walaupun bukan milik kita. Gunung indah bukan punya saya. Bukan punya kita. Langit bukan punya kita. Jadi pegang baik-baik. Nikmat itu adalah sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lihat, rizki adalah nikmat yang dimiliki oleh kita. Nikmat yang digenggam oleh kita, dimiliki oleh kita. Ibu punya mobil, nikmat, dan ibu itu punya mobil, punya ibu mobilnya, berarti itu adalah rizki ibu dan nikmat ibu. Bisa dipahami, Bunda? Jadi kalau rizki itu adalah milik Bunda. Makanya kadang-kadang kalau ada orang punya uang, lalu uangnya hilang, lalu temannya mengatakan, sabarlah bukan rizki kamu kali. Pernah dengar nggak? Aduh, dasar bukan rizki saya, itu bukan rizkinya. Tapi Masya Allah, kalau sudah rizki, insya Allah dinikmati. Bisa dipahami, Bunda? Nikmat belum tentu dimiliki. Rizki dimiliki dan dinikmati. Karena sudah dimiliki kita. Tapi ada nggak yang menggunakan nikmat ini sudah menjadi rizkinya tapi digunakan di jalan yang salah? Ada nggak? Ada apa tidak? Punya uang, rizkinya dia digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Mabuklah, judilah, kira-kira. Punten. Ini di jalan Allah apa tidak? Tidak, berarti tidak barokah, Bunda. Jadi barokah ini adalah rizki ya, yang dinikmati di jalan Allah, itu barokah. Bisa dipahami, Bunda? Kalau seandainya ada rizki tidak dinikmati di jalan Allah, itu mengundang laknat. Ya Bunda ya, simpan baik-baik. Iya. Kalau hanya nikmat saja belum tentu dimiliki. Tapi kalau sudah dimiliki belum tentu digunakan di jalan Allah. Bisa jadi nikmat yang dimiliki punten digunakan di tempat yang Allah murkai. Mungkin gak Pak? Mungkin, Bun. Sekarang saya tanya punten, Bunda dapat rezeki? Dapat, Masya Allah. Digunakan di jalan Allah? Berkah. Dinikmati, Bunda? Nikmati, itu yang ada. Jadi sekarang kita lihat nih, 3 ikatan, 3 serangkai yang tidak boleh dipisahkan. Nikmat, rizki, barokah. Kita ini ada di level mana? Di level mana, Bunda? Subhanallah, kitanya pasti dengan mengatakan, saya ingin di level keberkahan. Karena apa? Semua nikmat digunakan di jalan Allah. Semua rizki digunakan di jalan Allah. Inilah yang namanya rizki yang barokah. Bisa dipahami, Bun? Sekarang kita lihat. Terus rizki itu sesuatu yang dinikmati sama kita. Iya. Bagaimana caranya agar rizki itu barokah? Gunakan di jalan Allah. Kita lanjutkan. Sudah pegang Bunda semuanya. Oh, jadi saya tahu sekarang nikmat, rizki dan barokah. Nah, sekarang kita lihat. Saya ingin dapat rizkinya dulu untuk digunakan di jalan Allah. Bagaimana caranya? Al-Quran. Jelas Bunda, dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Huwallazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha. Famshu fi manakibiha. Punten, iya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Ada kan firman Allah? Iya, punten. Ini artinya kalau ibu ketika Allah perintahkan untuk mencari rizki, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar, mudah untuk dikunjungi, mudah untuk didatangi. Lalu Allah katakan famshu fi manakibiha. Famshu itu artinya apa? Jalanlah. Jalanlah. Jalan, Bunda. Kenapa disuruh jalan untuk mencari rizki? Mencari rizki itu diperintahkan untuk jalan. Maksudnya apa? Beda nggak jalan sama lari? Beda. Cepetan mana? Lari. Kalau jalan bagaimana? Lebih santai apa lebih capek, Bunda? Lebih santai. Kalau lagi jalan semua terlihat apa enggak? Kalau lagi lari semua terlihat apa enggak? Enggak. Kenapa? Lari. Enggak lihat kanan, enggak lihat kiri, lari. Tapi kalau jalan, lihat kanan, lihat kiri, itu namanya jalan. Ketika mencari rezeki, famshu, berjalanlah. Tapi lihat di dalam surah Al-Jum'ah, ketika Al-Quran mengatakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Artinya apabila telah ada panggilan salat, khususnya di sini Jumat atau salat yang lima waktu, fas'au. Fas'au itu artinya apa, Bunda? Bersegeralah. Bersegeralah, cepat. Jangan berehat, cepatlah. Fas'au, maka segeralah. Beda nggak, Bunda? Ketika disuruh mencari rezeki, jalan aja. Ketika disuruh ibadah, cepat-cepat. Bisa dipahami ayat ini kedua-duanya nih? Ketika diperintahkan untuk mencari rezeki, Allah bilang apa? Famshu, jalanlah. Tapi ketika diperintahkan ibadah, Allah katakan fas'au, percepat. Bisa lari, lari. Ada motor, naik motor. Ada mobil, naik mobil. Fas'au, segerakan. Mencari rizki Allah katakan famshu, jalanlah. Mencari keridhaan Allah dalam artian ibadah, segerakanlah. Itu sesungguhnya yang ada dalam Al-Quran. Tapi kenapa kita banyak kebalik, Bunda? Disuruh ngaji, disuruh sholat, famshu malah jalan. Leha-leha. Tapi ketika disuruh mencari rizki, lari secepatnya. Kenapa? Takut kehilangan. Padahal rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Cari rizki, jalan, kata Allah. Untuk ibadah, cepat. Kenapa? Karena rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibadah tergantung kita kesungguhannya seperti apa. Bisa dipahami, Bunda? Rizki telah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau untuk ibadah, kita ini tergantung kesungguhan kita untuk mendapatkannya. Ini gambarannya. Iya. Lihat, saya sampaikan. Ya sudah kalau gitu. Dengan mengatakan bagaimana ya caranya, jangan khawatir terhadap rizki ini. Bagaimana caranya agar rizki ini mudah kepada kita. Yang pertama, punten Bunda, ya. Yang pertama, Bunda jangan mengira rizki itu uang saja. Orang mengira rizki itu apa? Uang. Jangan pernah mengira rizki itu adalah uang. Uang itu adalah rizki. Kalau seandainya Bunda mengatakan kalau rizki itu hanya uang, keliru, Bunda. Sehat rizki apa bukan? Anak yang baik rizki apa bukan? Suami yang baik, istri yang baik rizki apa bukan? Masya Allah, itu rizki. Punya teman yang baik rizki. Jangan mengira yang menawar rizki itu uang dan uang dan uang. Rizki itu banyak, Bunda. Berlimpah rizki ini. Punya sahabat yang baik, rizki. Ibu punya waktu bisa ngaji ke tempat ini, rizki apa bukan? Rizki. Jadi kalau dikatakan rizki hanya uang, itu keliru. Tapi kalau rizki dikatakan, Masya Allah, segala sesuatu yang Allah berikan kepada Anda dan bermanfaat dunia akhirat, itu rizki. Itu bahasanya. Ulangi lagi ya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat dunia akhirat, itu namanya rizki. Dan ini adalah rizki. Masya Allah. Rizki itu banyak. Subhanallah. Iya, kenapa? Karena namanya rizki ya umum, banyak sekali. Kadang-kadang mungkin duniawinya punten berkurang. Tapi anak sehat semuanya. Rizki apa bukan? Rizki.
Jadi jangan pernah mengira ibu rizki itu hanya uang saja. Kadang-kadang sujud syukur kalau dapat uang, tapi begitu sehat nggak sujud syukur. Begitu nikmat ibadah, rizki apa bukan? Rizki, kenapa tidak sujud syukur? Ibu bisa datang ke masjid ini, itu juga adalah rizki. Simpan baik-baik. Jadi yang pertama, tolong ganti dalam pikiran kita, kalau rizki itu bukan hanya sekedar uang. Satu itu bunda. Dua, untuk dipegang baik-baik. Iya. Untuk masalah rizki, Masya Allah, ada yang namanya tawakal ala Allah. Tapi saya gini, punten, ya. Kalau urusan tawakal bunda, ada sebelumnya satu doa usaha tawakal. Pernah dengar itu ya? Doa usaha tawakal. Saya tidak perpanjang ini. Doa kenceng, usaha kenceng. Kalau doa saja tanpa usaha itu bohong bunda. Kalau usaha tanpa doa sombong itu nantinya. Lihat bun, kalau ada orang kerja tanpa doa, berhasil, sombong. Merasa saya yang bisa, saya yang mampu. Tapi kalau doa saja tanpa usaha, mustahil itu bohong. Gak bakal berhasil. Doa, usaha. Lalu apa? Tawakal. Bunda punten, tawakal itu salah satu maknanya di sini, ridho dengan apa yang Allah berikan bunda. Tawakal itu ibu sudah usaha nih. Perhitungan ibu, perhitungan bapak. Modal sekian berarti untung sekian. Oh untungnya dapat 5 juta. Untungnya cuma dapat 2 juta. Jangan kecewa bunda. Kenapa? Karena itu yang terbaik yang Allah berikan. Ulangi lagi bunda. Ibu pernah nggak merasa tadinya akan untung sekian, ternyata dapatnya di bawah sekian. Pernah begitu nggak bunda? Pernah ya bun ya? Punten, simpan baik-baik. Kalau sudah begitu, jangan kecewa. Yakinkan apa yang Allah beri itu pasti terbaik. Pasti terbaik. Itu tawakal. Kalau sudah dikatakan, oh saya tawakal, tapi begitu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, lalu marah-marah, berarti dia tawakal apa tidak? Tidak. Tawakal ini, oh saya berharap dapat 5 juta, ternyata dapat 1 juta, alhamdulillah tawakal. Dapat 500 ribu, alhamdulillah tawakal. Kenapa? Apapun yang Allah kasih, terbaik. Dan apapun yang kita inginkan belum tentu baik. Ini ada cerita bunda. Saya kasih cerita ini bunda ya. Kadang-kadang kan kita yang penting usaha, doa, tawakal. Belum tentu apa yang kita inginkan itu baik. Allah punya jalan tersendiri untuk memberikan kebaikan. Cerita yang bagus bunda. Gini bunda, izin saya cerita 10 menit atau 5 menit lah bunda. Tolong simak baik-baik, ini kisah nyata. Tidak terjadi di zaman para sahabat, tidak terjadi di zaman tabi'in, tidak. Ini terjadi di zaman tahun 2000-an ini bunda. Luar biasa. Jadi kami ini ada kajian sama ibu-ibu yang Masya Allah para pejuang subuh. Para pejuang subuh itu bukan ngaji subuh saja. Para pejuang subuh itu adalah apa bunda? Para pejuang subuh itu mereka ibu-ibu yang jam 4 sudah menghamparkan jualannya di pasar. Jam 4 tuh sudah dihamparkan jualannya di pasar bunda. Wah itu luar biasa. Ibu-ibu tuh bilang, Abi Maki boleh nggak ada pengajian di rumah kami untuk ibu-ibu yang pedagang subuh itu? Saya katakan boleh bun, tapi ada waktunya nggak ada. Jadi cari-cari ketemulah setelah maghrib, setelah kami dari Rawamangun. Sebulan sekali bun. Dari Rawamangun langsung ke sana, kajian sampai Isya, selesai pulang. Itu berjalan demikian. Itu ibu-ibu Masya Allah. Yang jualan sayur lah, jualan tempe lah, jualan tahu. Pokoknya yang subuh-subuh gitu bun, rata-rata sayuran. Jadi kalau saya pulang pengajiannya, setelah saya pulang itu ibu-ibu tuh punten ya, bak bagasi mobil tuh dibuka, nanti ada yang naruh pete, naruh jengkol, naruh kangkung, naruh bayam, naruh apa, taruh aja situ semuanya. Terus kita bawa ke komplek gitu kan, pagi-pagi di depan masjid dibuka, ayo ibu yang mau, ayo silakan. Ya kalau ditaruh juga kan, kalau gitu cepat apa namanya, cepat rusak. Akhirnya ibu-ibu di komplek ngambil gitu, dulu tuh begitu bun. Punten, qadarullah. Satu waktu kami dari Rawamangun, asli nggak jalan mobil itu, macet luar biasa. Di atas itu bun, di tol itu. Saya telepon, bun, kayaknya saya nggak bisa deh.
pengajian hari ini kenapa Abi Maki? Macet di sini. Pokoknya kita tungguin. Ya sudahlah. Sampai saya sholat maghrib itu nggak bisa di atas. Kenapa? Nggak bisa turun, karena masih di atas. Bunda punten. Sampai akhirnya saya terpaksa harus jamaah takhir sholat itu. Kenapa? Nggak bisa. Macet. Akhirnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bisa saja kita sholat untuk di mana? Di mobil gitu kan. Kita niatkan jamaah takhir aja lah. Stuck, macet. Saya sampaikan lagi. Bu, ini saya ini menjelang isya saja belum turun-turun. Pokoknya Abi Maki ditungguin. Kenapa? Karena kita pengajian sebulan sekali. Turun ke sana kira-kira 8:30 Bunda. 8:30. Atau ya jam 8:15 sampai. Saya kira ibu udah bubar karena tanggung jawab kami aja. Karena janji untuk datang. Ternyata ibu-ibu setia menunggu Bunda. Ibu-ibu nungguin aja. Saya katakan, terus Bu gimana? Ya belajar Abi. Jam segini Bun, gak apa-apa belajar aja. Saya kira belajar cuma 10 menit, setengah jam. Tiba-tiba pengen biasa 1,5 jam dengan tanya jawab. Berarti beres jam 9, jam 10:30 beres kan? Ya udah kita pulang. Udah Bunda, kisah itu berhenti. Tapi bulan berikutnya ada ibu yang datang. Abi Maki, masih ingat gak waktu kemarin Abi Maki telat? Oh iya Bun, mohon maaf. Saya bukan mempermasalahkan telatnya, tapi ada cerita. Inilah mulai ceritanya. Saya penjual tempe. Terus biasanya kalau kajian selesai kan habis maghrib, isya, tanya jawab, selesai. Gitu kan? Saya pulang ke rumah jam 8, selesai 8:30 saya baru pulang ke rumah. Dan itu yang namanya punten, apa tuh? Tempe, penjualan tempe ini suami saya sudah ngebersihin semuanya. Tinggal nanti saya rapikan, dikasih ragi apa gitu ya. Ditaruh semuanya, udah beres. Jadi nanti tinggal gitu. Tapi Abi Maki, waktu itu kemarin ini saya sakit hati banget sama suami. Kan suami tahu saya lagi ngaji. Tapi memang gak saya informasikan ustadznya telat atau karena apa. Tapi kan minimal tolong handle lah kerjaan saya gitu. Bersihin kacangnya, cuci kacangnya, taruhlah. Kan dia juga tahu caranya. Tapi Abi Maki, harapan saya punah. Kenapa? Begitu saya 10:30 nyampe, itu kacang masih belum diapa-apain. Saya katakan, Pak, kok nggak diapa-apain? Bukan tugas Bapak, tugas Mama ini. Bapak kan cuma naruh di sini saja. Kenapa juga Mama telat? Ya kan Mama ngaji. Ya harus tahu diri dong, tugas-tugas. Kamu sendiri aja ngurusin itu. Besok nggak usah jualan tempe, jualan kacang aja. Begitu Bun. Apa yang terjadi coba? Istrinya menyatakan, saya harus berusaha. Karena namanya doa, usaha, tawakal. Ya Allah, Engkau maha tahu kalau aku bukan main-main tapi aku mencari ilmu. Ya Allah, aku akan usaha tetap untuk menjadikan ini tempe. Dibungkusnya Bun. Nggak tidur semalaman bungkus. Suaminya nonton TV aja. Nggak bantu. Marah juga suaminya mungkin ya. Dibiarin dicuekin aja. Ibu tahu. Kadang-kadang kalau wajah. Ibu nggak usah nanya sama suami kamu marah ya. Bapak juga nggak usah nanya sama istri kamu marah. Lihat aja wajahnya ketahuan. Kalau kamu apalagi kalau perempuan kamu marah nggak? Perempuan bilang enggak. Tapi jawabannya udah enggak marah. Tapi udah kelihatan wajahnya marah. Tanya sekali lagi. Jangan sekali tuh. Ibu-ibu nih. Kamu marah ya? Enggak. 1 kali gitu. Tanya sekali lagi. Yang benar kamu nggak marah? Enggak marah. Ngapain sih marah? Ketiga lagi tanya. Kamu marah nggak? Yang ketiganya baru ngomong. Iya sih gara-gara kamu sih. Nah itu ketiga. Maka kalau perempuan ditanya kamu marah. Jangan sekali 3 kali itu. Iya. Setelah itu apa? Dibereskan. Kira-kira jam 3 nggak tidur. Sudah rapi dibungkus. Bunda, biasanya kalau dibungkus jam 8, itu jam 5 tuh jadi Bunda. Jam 5 jadi, jam setengah 4, jam 4 jadi. Ini bayangin dibungkusnya jam 11, jam 12, setengah 1 Bunda. Berarti jadinya kira-kira jam 10 atau jam 11 malam, jam 11 pagi jadinya itu. Masya Allah. Bunda apa yang terjadi? Dibawa tempenya yang baru dibungkus. Suaminya mengatakan, jadi jualan kacang, tempe Pak. Kacang, tempenya nanti jam 10.
Siapa yang beli jam 10? Langganan kita kan udah biasa jam setengah 6, jam 6. Ini siapa mengambil jam 10 ini? Belum jadi nih. Kata istrinya mengatakan, saya akan coba Pak berangkat. Ibu tahu, selama dia bungkus, doanya cuma satu. Ya Allah, apa coba? Jadikan tempe seperti biasa jam 5. Ya Allah, jadikan tempe seperti biasa jam 5. Ya Allah, jadikan tempe seperti biasa. Itu sujud tahajud begitu. Bawa ke Pondok Labu, bilang ya Allah jadikan tempe jam 5. Ya Allah jadikan tempe jam 5. Duduk ditaruh jam 4 atau setengah 4 duduk, ditutup pakai kain hitam, doanya Allah. Astagfirullahaladzim, belum jadi tempe. Tapi apa? Senyum aja. Senyum dia, kenapa? Dia yakin Allah pasti ada rencana yang terbaik. Tutup lagi. Doa lagi, ya Allah gak apa-apa. Mungkin jam 5:15 lah. Doa jam 5:15. Biasa pelanggan tuh setengah 6 datangnya. Jam 5:15 datang, setengah 6 datang, ngeborong gitu bunda. Qadarullah, subhanallah. Begitu ada pelanggannya. Bu, tempenya bu. Oke pak. Biasa bu, oh iya. Oke siapa? Sekian bungkus, oke. Begitu dibuka, truk. Masya Allah bunda. Belum jadi tempe juga. Lalu si pembelinya mengatakan, bu ini belum jadi tempe? Ya belum pak, telat. Aduh saya gak jadi, kenapa? Saya pengen tempe yang udah jadi bu. Saya pengen biasa 10 apa gitu ya. Oh belum pak, nanti enggak jadi, tutup lagi. Senyum. Kenapa? Ada terbaik. Setengah 6, ada mobil buru-buru datang. Set, berhenti. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Bu maaf saya buru-buru nih. Saya buru-buru nih bu, mau ke Malaysia saya. Subhanallah, mau apa? Anak saya ulang tahun sekarang, hari ini. Terus apa? Dia pesenannya tempe. Tapi tempenya kalau bisa yang belum jadi gitu. Yang kira-kira jadinya jam 10, jam 11 masih anget gitu. Ada gak bu ya, tolong carikan bu. Dalam hatinya, hah itu tempe saya banget nih. Langsung dia bilang, ya Allah, punten ya Allah, jangan jadiin tempe dulu ya Allah. Tadi saya doanya jadi tempe. Nah lihat bunda, begitu dibuka memang belum jadi tempe. Masya Allah, lihat bagaimana kalau dia doa ya Allah jadikan tempe, jadi tempe bagaimana tuh. Lalu orang yang mau ke Malaysia itu mengatakan ucapannya, bu ada pak, segimana tuh ada di koper bawah yang di belakang tuh dikeluarin, kosong koper kecil itu disimpan pas semuanya, tepat semuanya, Masya Allah, lengkap semuanya. Berapa bu? Jawaban, ini pak semuanya sekitar 320.000. Ah makasih, ini kasih 400.000. Masya Allah, setengah 6, 400.000 di tangan. Yang biasanya kalau habis itu mesti jam 8, itu baru selesai jam 8, jam 7 dengan hasil 320. Pulang ke rumah, bawa tampahnya, suaminya ngelihat, mah tumpah kacangnya mah. Masih keke itu marah. Jawab mengatakan bukan tumpah pak, laku. Siapa yang mau beli? Diceritakan berlinang air mata suaminya dengan mata ya Rabb. Indah rencana Allah. Bisa dipahami bunda? Jadi ketika urusan kita berusaha, ada namanya tawakal. Tawakal itu diantaranya ridha dengan apa yang Allah berikan dari hasil yang kita lakukan. Ridha bunda, yang penting usaha. Ini dia, Masya Allah, tabarakallah. Dan ingat apapun yang Allah berikan pasti baik buat kita. Tapi apapun yang kita minta belum tentu baik buat kita. Bisa dipahami bunda ya? Lanjut lagi, ini kedua nih. Satu, bahwa rizki itu apa namanya? Bukan hanya uang. Yang kedua, punten tawakal. Kenapa? Karena tawakal ini artinya diawali dengan doa, usaha, tawakal. Maknanya ridho dengan apa yang Allah berikan hasil usaha kita. Masya Allah. Iya. Lanjut lagi. Masya Allah. Kalimat yang selanjutnya, untuk mendapatkan rizki yang ada, para ulama dengan mengatakan bukan hanya sekedar itu, iya. Tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan disebutkannya adalah al-infaq fisabilillah. Itu cara rizki. Doa, syahwat, tawakal. Yang ketiga coba perbanyak apa namanya? Infak. Perbanyak sedekah. Itu yajlibur rizki, mendatangkan rizki. Aduh Abi Maki, saya sedekah apaan? Saya nggak bisa, orang rizkinya kurang. Ingat, kalau tadi rizki itu bukan hanya uang, sama sedekah juga bukan hanya dengan uang. Senyum aja sedekah.
Masya Allah. Punten bunda, sodakoh ini artinya idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada hati seseorang, itu sodakoh bunda. Memuji teman ibu sodakoh apa bukan? Sodakoh. Memuji teman ibu sodakoh, Masya Allah. Membahagiakan sahabat sodakoh, menengok orang sakit sodakoh, berikan nasihat sodakoh. Sodakoh bunda. Terlalu banyak bahasa sodakoh ini. Subhanallah. Banyak sodakoh ini. Kadang-kadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dalam mencari rizki jangan pernah dilupakan sodakoh. Ini pegang baik-baik. Jangan lupakan. Mustahil. Ulangi lagi saya bahasanya. Mustahil orang menjadi miskin karena suka sodakoh. Mustahil bunda. Mustahil orang menjadi miskin karena suka sodakoh. Apalagi kalau ibu rutinkan sodakoh itu walaupun jumlahnya tidak banyak. Karena sesuai dengan kemampuan, tapi rutinkan. Siap-siap kalau dirutinkan sodakohnya, maka rezeki itu akan tetap mengalir dan datang. Simpan baik-baik bunda. Iya, sodakoh itu penting. Maka Masya Allah tabarakallah, mana qasamalun min sodakoh. Mustahil harta akan berkurang karena sodakoh. Justru karena sodakoh itu, harta itu apa? Berdatangan dan berlimpah. Masya Allah. Itu. Sodakoh itu indah luar biasa. Allahu Akbar. Sodakoh. Iya. Jadi ulangi lagi. Ini nomor berapa ini sodakoh? Nomor 3. Sodakoh. Saya nggak punya uang. Bukan hanya pakai uang. Bahkan punten. Ibu pernah dengar hadis Rasulullah. Bahwa sodakoh yang besar pahalanya. Di antaranya 3. Sodakoh yang besar pahalanya di antaranya 3. Yang pertama apa? Irsyadu kalimat dha'i tariq. Anda tunjukkan kepada orang yang tidak tahu jalan. Itu sedekah besar. Masya Allah. Ditanya, saya mau tanya jalan ke pasar kemana ya? Ibu tunjukkan. Oh, jalan ke pasar, cari jalan yang terenak, yang ternyaman, yang terdekat. Oh, sebelah sana pak, ke pasar itu bisa naik angkot, bisa naik gojek, bisa naik apa. Kalau jalan kaki ke sini, Masya Allah, itu sedekah besar bunda. Ulangi lagi. Menunjukkan kepada orang yang tidak tahu jalan itu adalah sedekah. Bisa dipahami bun? Yang kedua apa? Masya Allah. Yang kedua adalah ariyatu kalimanil a'ma. Kalau ada orang yang buta tidak bisa melihat, lalu ibu bapak bawa jalan ke tempat yang dia inginkan, itu sedekah besar. Masya Allah. Sedekah besar. Tapi ya Bimaki, di sini nggak ada yang buta. Bagaimana caranya? Selain itu ada lagi. Hampir mirip nomor 2, tapi hadisnya berlainan. Apa kata-katanya? Sangat indah. Rasulullah dengan tegas mengatakan, Masya Allah, man masya fi hajati akhihi. Siapa dia yang berjalan atau menyempurnakan hajat saudaranya. Contoh gini. Ada teman, ibu bilang gini, saya mau ke apotek nih. Kemana ya apotek ya? Mau beli obat. Ibu bilang, kalau ibu nunjukkan saja, oh arah apotek ke sana bun, itu sedekah besar. Tapi kalau ibu katakan, saya antar. Ayo saya antar yuk, naik mobil saya. Dianterin. Masya Allah, siapa saja yang jalan karena mengantar kebutuhan saudaranya, tahu bunda pahalanya apa? Ada yang tahu pahalanya? Pahalanya adalah, Masya Allah, pahalanya adalah lebih baik daripada 40 hari i'tikaf di masjidku, kata Rasulullah. Lebih baik daripada i'tikaf di masjidku, Masjid Nabawi, 40 hari. Bayangkan bunda, kalau ada teman ibu mau berangkat kemana lalu ibu bisa mengantarkannya. Dan ibu waktu itu dalam keadaan waktu luang, ibu mengantarkan, ibu dapat pahala 40 hari i'tikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah, 40 hari di Masjid Nabawi. Sekarang ongkos umroh berapa bun? Mahal. Tapi bisa mendapatkan pahala i'tikafnya dengan cara apa? Mengantarkan saudara kita atas keinginannya. Jangan-jangan habis kajian gini, ibu yang bawa mobil, ayo yang mau numpang mobil saya anterin. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Kebetulan lewat rumah saya, ayo anterin. Ibu kemana? Anterin. Silakan bu, silakan bu, silakan. Masya Allah, punten. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, berapa orang itu? Masya Allah, luar biasa bunda. Ini nyaman dan nikmat benar, itu hadis Rasulullah. Dan kita tidak terfikirkan kalau ini sedekah besar. Bahkan dalam hadis lain dengan mengatakan luqmatut ta'am yang ketiganya. Luqmatut ta'am biyadir rajul.
Punten, sesuap nasi yang halal yang dibawa hasil keringat suaminya diberikan kepada mulut istrinya. Itu adalah sedekah besar. Bisa dipahami bunda? Disuapin ibu gitu. Pakai apa? Pakai minuman makanan yang halal. Sekarang saya tanya sama bunda. Berapa kali ibu disuapin sama suami? Kapan terakhir kali bun? Pengantin? Aduh lama banget. Lagi sakit, kasihan kalau lagi sakit. Punten, sebelum dalam keadaan sakit atau apa, luangkan, suapin sedekah, suapin sedekah. Masya Allah, benar bunda, kepada anak, kepada mantu, kepada cucu, Masya Allah, pada istri, tolong suapin, ini sedekah. Hasil daripada keringat suami. Luar biasa. Ini nyaman sekali. Ini sedekah besar. Ulangi lagi, berarti ketika ingin rizki ini, Masya Allah, dapat kepada kita, maka punten jawabannya adalah apa tadi apa? Sedekah. Baru berapa itu? Berapa? 3. Keempat, punten. Saya akan pertegas di nomor sebelumnya. Tadi kan ada doa, usaha tawakal gitu bunda ya. Itu penting sekali itu. Dan ingat, di nomor 4 berarti ya, nomor 4 ini bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sabar untuk mengambilnya. Karena kalau tidak sabar bisa jadi yang haram didapatkannya bunda. Ada nggak orang dapat rizki yang halal? Ada. Ada orang dapat rizki yang haram? Ada. Karena tidak sabar. Contoh, simpan baik-baik. Waktu itu Ali bin Abi Thalib didatangi pengemis. Assalamualaikum. Ke Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam, kata Ali bin Abi Thalib. Ada apa? Aduh, saya sudah berhari-hari tidak makan. Saya nggak punya uang. Ada makanan nggak? Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya juga nggak ada makanan kalau sekarang. Ada uang nggak buat beli makan? Oh sebentar, kayaknya ada uang saya deh. Sebentar ya, tunggu dulu ya. Ali masuk ke rumah, lalu lupa di mana naruh uang. Ibu pernah naruh uang lupa? Pernah sering? Ini nyimpen uang lupa, di mana uangnya ya? Di mana uangnya? Dicoba dicari-cari, nggak ketemu. Lama nunggunya pengemis itu. Kata pengemis, lama banget ini. Ini mau ngasih nggak apa enggak nih? Akhirnya pengemis itu pergi, tapi sebelum pergi dia melihat pelana kuda. Tahu bunda pelana? Buat apa tuh pelana kuda tuh? Mungkin buat apa? Iya buat jok kuda mungkin ya. Itu jadi kuda itu dikasih joknya, lalu orang itu duduk di tempat itu ya. Itu daripada nihil nggak dapat apa-apa, dia ambil pelana itu, dia pergi. Ali bin Abi Thalib datang. Kata Ali bin Abi Thalib begitu datang, ucapannya, mana si abang ini nggak ada nih? Mana pengemis tadi hilang? Ya sudah disiapkan di sini 3 dirham. Sudah ada 3 dirham buat ngasih sedekah. Aduh nggak ada orang, sudahlah. Nggak jadi dikasih. Ditaruh sama Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib mau keluar, naik kuda. Waduh, apanya? Pelananya nggak ada, hilang. Kemana ini pelana? Astagfirullah, hilang ini. Suudon tidak. Langsung cari pembantunya. Sini, tolong carikan ya. Keluarkan 3 dirham. Tolong carikan ya. Yang second aja lah pelana. Di pasar pergi sana. Cuman ada uang 3 dirham. Kali aja ada yang mau jual pelana 3 dirham. Ini gak enak kuda ini mau dipakai. Tolong carikan ya. Siap. Dibawa sama pembantunya pergi. Ke pasar. Cari pelana. Gak ada yang second. Baru-baru semuanya di atas harganya ya 10 atau 20 gitu ya. Cuma modalnya berapa ini? 3 dirham. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak. Yang mau pelana, aku punya pelana second. Berapa dirham aja, ayo silakan. Yang berani, ayo ini pelana second. Bekas. Datang pembantunya Ali bin Abi Thalib. Bang, berapa itu? 5 dirham. 3 dirham aja ya. Ya udah sinilah. Kasih 3 dirham, bawa pelananya. Begitu datang ke Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah dapat. Mana ini? Loh, ini pelana saya ini.
Lalu dengan mengatakan, masa sih iya? Siapa penjualnya? Ada laki-laki bajunya begini, rambutnya begini, janggutnya begini, kulitnya begini. Pengemis tadi, kata Ali. Lihat Bu, lihat apa perkataan Ali. Lihat perkataan Ali. Kalau dia sabar sebentar lagi dia mendapatkan 3 dirham yang halal. Tapi karena dia tidak sabar dia mendapatkan 3 dirham tapi haram. Bisa dipahami gak Bunda? Itulah dalam rizki. Beradu, sabar itu beradu Bunda. Sabar. Ini sangat masyhur Ali bin Abi Thalib mengatakan. Kalau seandainya dia sabar, iya. Dan kalau dia sabar dia mendapatkan 3 dirham tapi halal. Tapi karena dia tidak sabar, dapat 3 dirhamnya, dapat apa enggak? Dapat tapi tidak halal. Jadi apa? Haram. Sabar itu penting. Sabar itu penting. Subhanallah. Tapi harus tepat pada waktunya dan pada tempatnya sabar itu. Jangan tidak pada tempatnya bilang sabar itu. Ini ada cerita lagi Bunda. Di Mesir, saya dapat cerita ini dari guru kami, Dr. Fatih Al-Mursyidi. Di Mesir, itu kan ada bank yang Masya Allah, bank yang hebat gitu ya. Tiba-tiba digegerkan, heboh, karena bank ini punten bisa dibongkar, bank ini brankasnya bisa diambil, uang di brankasnya. Padahal brankas di dalam brankas Bunda. Bisa pahami gak brankas dalam brankas? Brankas di dalam brankas lagi. Dan ini milik bank. Ternyata bisa dijebol oleh pencuri itu. Tapi dengan keahlian polisi, dapatlah pencuri dan ditangkap. Dibawa ke polisi, dibawa ke kantor. Lihat Bunda, simak baik-baik ini. Subhanallah. Polisi nanya polisi gak begini. Kamu kenapa mencuri? Itu mah biasa pertanyaan ini. Tapi ada hal yang luar biasa, pencuri ini bisa membuka brankas 2, iya, dan berhasil. Ditanya, saya mau nanya, apa kuncinya kamu bisa membuka brankas di dalam brankas itu? Brankas pertama aja susah, belum lagi bisa brankas kedua. Kamu bisa melakukan ini, apa dasarnya? Apa kuncinya? Apa kekuatanmu? Jawabannya apa? Kekuatan saya bisa membuka gerbang atau bisa membuka brankas itu, kuncinya adalah sabar. Punten, pada tempatnya apa enggak? Lalu polisi bertanya, sabar kenapa? Karena saya yakin orang sabar itu pasti berhasil. Orang sabar itu pasti sukses. Dilakukan oleh siapa? Pencuri. Ini kalimatul haq arada bihil batil. Artinya kata-katanya benar tapi digunakan di dalam kebatilan. Bisa dipahami Bunda? Jadi kalau dikatakan sabar harus benar-benar sabar. Untuk meraih rizkinya sabar Bunda. Masya Allah. Lihat, 3 dirham dapat kalau sabar halal. 3 dirham dapat karena tidak sabar, dapatnya adalah haram. Bisa dipahami ya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Ini adalah urusannya sabar. Lanjut lagi. Ibu, lalu ada lagi mengatakan kalau gitu saya harus usaha, saya harus doa, saya harus sabar. Betul. Lihat, kita lanjutkan. Simpan baik-baik ya. Harus usaha benar. Mustahil orang bisa mendapatkan sesuatu tanpa apa Bun? Usaha. Tapi lihat rizki saking sudah dicatatnya. Rizki saking sudah dicatatnya. Ibu rizki ini berkaitan dengan kematian. Ingat ini penting, simpan baik-baik. Apabila orang itu masih hidup berarti rizkinya masih ada. Kalau orang itu rizkinya sudah tidak ada berarti kematian menjemputnya. Ibu selagi hidup pasti rizki ibu masih ada. Gak usah takut Bunda. Kalau ibu masih ada rizkinya, hidup. Tapi kalau sudah tidak ada rizkinya, baru kematian tiba. Ibu pernah mendengar Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang mati? Pernah dengar kan? Saya tanya, setelah orang itu dihidupkan oleh Nabi Isa, apakah orang itu hidup lagi terus bersama Nabi Isa, apa mati lagi? Pernah dengar selanjutnya kisah ini? Oke, sekarang saya lanjutkan. Nabi Isa
membangkitkan, membangunkan orang yang mati. Benar ceritanya benar? Benar. Sahih ceritanya sahih? Sahih. Pertanyaan kedua, apakah orang itu hidup terus lagi bersama Nabi Isa, berdakwah, mendampingi, mengatakan, ini telah mati tapi aku bangunkan, tolong ceritakan bagaimana alam kubur. Begitukah? Atau setelah dibangunkan mati lagi orang itu? A, hidup mendampingi Nabi Isa. B, mati lagi. Mana? A apa B? Yang A siapa yang A? Mendampingi Nabi Isa. Yang A siapa? Hidup lagi. Yang B siapa? Masya Allah. Ada yang gak ngangkat tangan. Yang gak ngangkat tangan tuh golput. Yang gak ngangkat tangan tuh jawaban biarin aja. Ntar Abi Maki juga jawab, capek-capek saya. Angkat tangan mending di sini aja. Ngapain gini, capek saya. Punten bunda ya. Punten ya. Jawabannya adalah diwafatkan lagi, mati lagi bunda. Mati lagi. Pertanyaannya, kenapa orang yang sudah dibangunkan oleh Nabi Isa terus dimatikan lagi? Apa kata Nabi Isa? Allah berikan kepadaku mukjizat untuk membangkitkan orang yang mati, tapi Allah tidak memberikan kepadaku untuk memberikan rizkinya. Karena rizkinya sudah habis. Maka kalau aku hidupkan, ya cukup hidup. Setelah itu aku nggak bisa menghidupkan bersama. Kenapa? Dia sudah nggak ada rizkinya, maka diwafatkan lagi. Bisa dipahami bunda? Selagi orang itu hidup, walaupun itu seekor semut, Allah rizkinya kasih. Tapi kalau sudah kematian, udah gak ada rizkinya, maka rizki itu berkaitan dengan apa? Kematian. Rizki itu berkaitan dengan hidup. Bisa dipahami ya? Ini pegangan untuk kita baik-baik. Jadi selagi masih hidup, iya. Dan punten, maka ini hadis Rasulullah ini. Kalaulah ada orang yang menjauh dari rizki, pokoknya orang itu menjauh dari rizki, kabur dari rizki, maka rizki itu akan datang menghampirinya. Bisa dipahami bunda? Ulangi lagi bahasanya agar lebih paten nih. Jika ada orang yang berlari menjauhi rizki seperti dia berlari menjauhi dari kematian. Ada gak bunda menghindari rizki seperti menghindari kematian, ada gak? Gak ada ya? Ini Rasulullah bilang, andai ada orang menghindari rizki seperti dia menghindari kematian, pastikan rizki itu akan datang menghampirinya seperti kematian datang menghampirinya. Saking rizki itu apa? Sudah ditentukan. Nih di zaman tabi'in ada orang yang mendengarkan ini. Oh, apa benar kalau ada orang menghindari rizki seperti menghindari kematian, rizki itu akan datang seperti kematian akan mendatanginya? Masa iya sih? Dia ingin buktikan hadis itu pun. Apa dia bilang? Pokoknya saya niat untuk menghindari rizki. Nawaitu menghindari rizki. Iya, dia nawaitunya gitu. Tapi dia harus pergi kemana? Ke hutan bun. Dia pergi ke hutan, masuk di dalam goa. Yang penting dia tidak mau dapat rizki. Benar gak rizki itu akan datang? Dia diam di hutan, sembunyi, bukan hanya di hutan, di goa dia sembunyi. Satu hari lapar, dia bilang, nggak bakalan makan, mati saya di sini. Masa hadis itu katanya kalau menghindar rizki, rizki itu akan datang. Kalau memang sudah rizkinya, benar akan datang, dia menghindari itu, diam aja. Ini hanya untuk pembuktian pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi bunda? Udah 2 hari, 3 hari, ada kafilah, tahu kafilah? Kafilah datang, makan di situ, masak di situ, wanginya luar biasa. Dia bilang mengatakan, nggak bakalan keluar saya. Nggak benar, kalau rezeki akan datang itu. Pokoknya diam. Padahal kalau itu sudah makan, tinggal keluar dikasih makan nggak kira-kira dia? Dikasih. Tapi dia kekeh mengatakan, Allah sudah dekatkan rizkinya. Dia bilang, nggak mau saya, nggak mau. Mati-mati saya di sini. Pokoknya membuktikan benar kan rezeki itu datang. Subhanallah. Bunda, apa yang terjadi? Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Dia diam, lalu makan semua yang dimakan, lalu pergilah orang itu. Kafilah itu pergi. Begitu kafilah itu pergi, dia ngelihat, oh ternyata ada satu panci ketinggalan. Dia keluar tuh. Dari mana bu? Dari persembunyiannya. Begitu dibuka, daging. Sampingnya roti. Waduh, 3 hari belum makan, kira-kira bagaimana lihat daging sama roti? Dia bilang mengatakan, alah tahan saya, tutup, pergi lagi. Bener. Pergi lagi kemana? Ke goa, diam lagi. Mati-mati gak apa-apa, diam.
Tiba-tiba ada perampok datang. Masuk perampok ke sana, ngelihat ke sana, tiba-tiba, "Tuan, ini ada makanan ini. Masih hangat ini." Kata perampoknya, "Masa sih? Coba dibuka." "Wah, masih hangat. Daging pula, roti pula. Ayo kita makan." Kata tuan, "Shh, jangan makan." Kenapa? Ini jebakan. Pasti di sini ada orang yang ngejebak kita. Pasti ini dikasih racun ini. Dagingnya dikasih racun, rotinya dikasih racun. Jangan ada yang berani makan. Tapi ingat, saya ingin membuktikan kalau ini jebakan. Cari di sekeliling ini, pasti ada yang sembunyi untuk ngejebak kita. Cari, ketemu Bun. Di mana tadi? Di goa. "Tuan, ada ini, tarik. Ini yang ngejebak kita ini. Emangnya kita mau ketipu? Aku tahu kamu taruh di sini ada racunnya kan?" Enggak, bukan." "Alah, bohong. Sekarang, bawa sini. Buka mulutnya, masukin dagingnya." Subhanallah. Masukin juga rotinya, masukin daging, masukin roti. Lapar 3 hari, makan aja sama dia. Saking hanya perampoknya, "Loh, kok makan lahap?" Dia mengatakan, "Iya, aku 3 hari belum makan." "Lalu kenapa ini ditaruh di sini?" Dia bilang, "Ada hadis Rasul menyatakan kalau ada orang menghindari rizki seperti dia menghindari kematian, maka rizki itu akan datang menghampirinya seperti kematian datang menghampirinya." Saya buktikan itu demi Allah, ternyata benar hadis ini. Saya diam, tangan saya diam, masuk semua ke mulut. Iya, itu rizki saya. Apa kata perampok itu? Berarti rezeki itu sudah ditentukan. Iya, kalau ditentukan ngapain juga kita cari yang haram? Mari kita cari yang halal, taubatlah perampok itu. Masya Allah. Lihat Bunda. Jadi kalau ibu dengan mengatakan rezeki itu tenang, gak usah khawatir. Selagi ibu masih hidup, rezeki itu disiapkan. Asal usaha Bunda. Asal usaha, tenang. Tapi ingat, ada juga ini Bunda. Nah ini untuk kita kasih gambaran Bunda. Jadi kalau mengatakan, tadi kan cuma dapat makan-makan gitu kan. Ibu lihat, sebaik-baik orang yang mencari rizki itu bukan untuk dirinya, tapi untuk disedekahkan. Ya Allah, saya mencari rizki untuk anak saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya, dan untuk fuqara masakin saya ingin berinfak untuknya. Itu dahsyat Bunda, luar biasa. Jadi ketika mencari rizki bukan untuk dirinya saja, tapi untuk siapa? Yang lain. Ini ada dulu. Malik bin Dinar, ada salah seorang ulama, iya, saya tidak tahu namanya, lupa lagi. Kalau tidak kira ini Malik bin Dinar, iya, dia punya adik. Adiknya tuh ngedul Bunda, tahu ngedul? Males, nggak mau kerja. Akhirnya kata abangnya, "Kamu kerja dong, cari nafkah dong. Rizki mah datang nanti juga. Kamu kerja dong, rizki mah datang nanti juga." Gitu kan? Akhirnya adiknya datang, "Kak, izin saya mau dagang. Mungkin sekitar 1 bulan saya akan berdagang ke luar negeri." Bagus kamu, saya senang. Cepat berangkat deh ya. Dalam hatinya, abangnya, "Alhamdulillah adik saya akhirnya kerja juga ini." Berangkat Bun. Dalam keberangkatan, adiknya Malik bin Dinar ini, dia duduk di satu hutan dalam perjalanan istirahat, dia ngelihat ada burung, gemuk burungnya. Tapi gak lari kemana-mana, diam aja burung itu. Iya, lalu dia bilang, "Ini burung kenapa ini?" Ternyata dilihat burung itu buta. Burungnya buta. Tapi yang paling keren lagi, buta burungnya tapi badannya besar. Terus apa? Rambutnya pun rapi. Bisa dipahami Bun? Ini gimana ceritanya ini? Ternyata dalam waktu pagi ada burung datang. Kasih makanan sama yang buta itu. Pergi lagi. Datang lagi burung yang lain. Kasih makanan sama burung buta ini. Pergi lagi. Datang lagi burung ini. Kasih makanan, pergi lagi. Dia berpikir begini. Ternyata Allah Maha memberikan rizki. Burung yang gak bisa melihat saja ternyata dipasok sama teman-temannya, bisa makan, bisa minum, bisa sehat, bisa gemuk seperti itu. Dia bilang, "Ngapain kalau gitu saya jauh-jauh cari nafkah?
Burung yang nggak bisa lihat saja dapat rizkinya, balik lagi orang itu. Balik lagi. Lalu datang ke Malik bin Dinar mengatakan, Kak, saya balik lagi. Loh, baru 2 hari balik lagi. Kak, ada pelajaran bagus, Kak. Pelajaran apa? Waktu aku di jalan lihat burung yang nggak bisa lihat, dan dia ternyata dikasih makan sama burung-burung yang lainnya. Ternyata itu Allah kasih rizki. Rizki itu bisa datang dari mana saja, Kak. Jadi saya ngapain jauh-jauh jualan di sini aja saya, nanti juga Allah kasih rizki sama saya. Benar nggak perkiraan itu? Apa kata Malik bin Dinar? Perkataanmu itu benar, tapi ingat, lihat, kamu harus lihat dari kacamata lain. Kamu mau jadi burung buta, apa mau jadi burung yang kasih makanan? Bisa dipahami nggak Bunda? Kalau mau jadi burung buta, duduklah. Tapi kalau mau cari burung yang kasih makan sama yang buta tadi, maka cari nafkahnya, kasih ke dia. Kamu tuh mau jadi burung apa? Burung yang cari nafkah atau burung yang buta? Nah itulah gambarannya Bunda. Baru dia terperanjat lagi. Iya juga ya. Maka sebaik-baik orang itu adalah yang mendapatkan rizki bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Itu dahsyat Bunda. Itu dijamin untuk menambahkan rizki yang datang lagi. Bisa dipahami Bunda ya? Simpan baik-baik. Ini adalah yang terakhirnya saya sampaikan bahwa dengan mengatakan bukan hanya sabar. Iya. Tapi apa? Masya Allah di situ ada niat bahwa apa yang saya dapatkan untuk diapakan? Diinfakan. Intinya setiap orang hidup pasti ada rizkinya. Subhanallah. Setiap orang hidup ada rizkinya. Masya Allah. Iya. Jadi jangan khawatir dengan rizki karena kalau kita masih hidup pasti rizkinya Allah berikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan Bunda jika disampaikan atau ditanyakan. Mangga ada kesempatan untuk tanya jawab. Mangga Allah ibarik fiik. Silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Abi Maki atas materinya. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari sisi sebelah kanan saya dulu ya. Ibu silakan sebutkan nama. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah orang yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan rizki. Jadi seolah-olah ya kok saya cuma segini doang. Kok tidak pernah mensyukuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Punten. Iya. Abi langsung satu pertanyaan langsung jawab. Langsung jawab aja biar nggak lupa. Baik. Ya. Iya. Terima kasih. Ini ada door prize ya untuk yang Masya bertanya Ibu. Allah. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Iya. Bisa langsung bertanya langsung dijawab aja biar lebih matang enak pertanyaannya dan kita siapkan ya Bunda. Ada 4 ya, 4 untuk penanya 4 ya? penanya. Masya Allah. Iya. Lihat. Pertanyaan tadi, bagaimana ya orang yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan selalu kurang aja. Pertama, orang yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan pasti akan selalu kekurangan. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Allah akan simpan di matanya serba kurang. Maka kurang aja yang dilihatnya. Pertama, hatinya tidak akan pernah tenang. Hatinya tidak akan pernah tenang. Iya. Sampai mengatakan, "Idza radita bima qasamtuhu ana, arihta qalbaka wa jasadak." Iya. Apabila engkau ridho terhadap apa yang Allah berikan, maka hatimu akan tenang dan menjadi nyaman. Lihat, apabila orang merasa kurang terus tidak pernah bersyukur, satu, tidak akan pernah ketenangan yang ada dalam hidupnya. Satu. Yang kedua, yang ada akan sirna pelan-pelan sedikit-sedikit hilang. Itu kaidahnya demikian. Kenapa? Dia kufur nikmat. Kufur nikmat lawannya apa? Syukur nikmat. Lihat, saya sampaikan. Ini ayatnya hafal. Tolong lanjutkan Bunda ya. Kalau enggak ada yang hafal ayat ini, keterlaluan Bunda. Siap lanjutkan ayatnya? La in syakartum. Oh, Masya Allah. Memang ini hafal Quran semua ternyata di sini. Amin ya. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur aku akan tambah. Lihat-lihat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lihat Bunda, tolong ini belajar agak sedikit dalam, insyaallah paham semuanya.
ada yang namanya lawan kata. Lawan katanya itu adalah baik, buruk, gitu kan? Hitam, putih, gitu kan? Tinggi, pendek, gitu kan? Kalau ditambah lawan katanya apa? Dikurang. Tapi tidak berlaku untuk syukur dan kufur. Apabila engkau syukur, aku akan tambah. Seharusnya apabila engkau kufur, aku kurangi, gitu kan? Gitu kan, Bun? Tapi begitu nggak di situ? Apabila engkau syukur, aku tambah. Apabila engkau kufur, aku azab. Karena orang yang kufur itu identiknya orang kafir yang tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Simpan baik-baik ayat ini. Seharusnya kalau dari perkataan yang namanya lawan kata, engkau syukur, aku tambah. Engkau kufur, aku kurangi. Ternyata tidak dikurangi, diazab. Orang yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat, merasa kurang. Pertama, hati tidak tenang. Yang kedua, nikmat yang ada sedikit-sedikit dilepas, Bunda. Hilang nikmat yang ada itu. Hati-hati, Bunda. Pegang baik-baik ini. Nah, kalau bersyukur, apa yang ada? Satu, nikmat akan ditambah. Imma ditambah secara fisiknya ataupun ditambah keberkahannya. Bisa jadi gajinya tetap segitu, tapi keberkahannya berlimpah. Itu nikmat, Bunda. Jangan dilupakan ini. Maka pernah dengar ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan selanjutnya, Bunda. Di sini artinya, ya Allah, jadikan aku orang yang pandai mengorek-ngorek nikmat yang belum aku syukuri. Orang yang pandai mencari-cari nikmat yang belum disyukuri, pastikan nikmat-nikmat yang tidak terkira akan datang bertubi-tubi. Jadi konsepnya adalah tolong syukur dengan apa yang Allah berikan. Ini pelengkap daripada apa yang saya terangkan. Karena alhamdulillah dengan pertanyaan ini kita lebih jelas lagi. Ternyata untuk menambah kenikmatan itu dengan cara apa? Syukur. Seperti itu, Bunda. Terima kasih atas pertanyaannya. Allah barik fiik. Silakan. Afwan Abi, jadi ada perubahan. Jadi untuk penanya hanya 2 orang, yang 2-nya lagi Abi yang memberikan pertanyaan supaya kita bisa mengetahui nih sedalam mana para jamaah tadi memahami isi kajian. Baik, tadi kan sudah dari sebelah kanan saya, kita supaya adil ya di sebelah kiri saya. Ibu yang belakang. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, mengapa Allah memberikan rezeki kepada manusia itu berbeda-beda? Makasih Ustaz. Masya Allah, jazakillah khair. Kenapa Allah kasih rezeki beda-beda gitu ya, Bunda ya? Punten, Bu. Kalau rezekinya sama semua, kaya semua, nggak ada yang jadi tukang sayur, nggak ada, Bunda. Nggak ada yang nge-grab, nggak ada orang punya duit semuanya. Iya. Kalau orang punya rezeki semuanya, siapa yang akan di pasar? Nggak ada, Bunda. Merasa ini sudah punya uang semuanya. Kenapa? Untuk menjadikan kehidupan berkesinambungan, yang kaya bisa ibadah kepada yang miskin bisa ibadah kepada yang kaya. Bisa dipahami, Bunda? Dan Masya Allah, punten, kalau semua orang itu punya, saya mau cari bakso susah, Bunda. Kenapa? Kenapa dia nggak dagang bakso lagi? Udah jadi bos. Kenapa udah nggak jadi bakso lagi? Udah jadi bos. Subhanallah, istilahnya apa? Bakso yang keliling gitu ya. Dan Masya Allah itu luar biasa. Coba kalau misalnya, wah jadinya apa? Jadinya nanti tidak akan pernah bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Masya Allah, itu dia. Coba sekarang ini pun tanpa rasa hormat dan tanpa bermaksud apa-apa. Masya Allah. Ini hidup di zaman sekarang ini udah kayak hidup di sorga aja, Bun. Mau di rumah, mau cari, kalau kemarin-kemarin gitu ya, awal-awal nih, sebelum zaman kita ini, aduh pengen ikan bakar restoran ini, naik motor, nyampe sana tutup, subhanallah, balik lagi perjalanan itu ini, sekarang tek, langsung beli, datang, tring, nyampe, mau makanan nyampe, mau minuman nyampe,
Manggil mobil nyampe ke rumah. Alamat sampai kemana, nggak punya mobil juga enak sekarang. Ada nggak yang kesini tadi naik Grab gitu? Ada, enak kan Bun? Itu nikmat itu. Kayak apa coba? Masya Allah. Ini kayak hidup zaman surga gitu kalau kita tolong syukuri ini. Tapi itu semuanya karena apa terjadi? Karena ada perbedaan apa? Ekonomi. Ya Bunda ya. Lihat orang yang nge-Grab, yang Gojek, yang jualan itu ibadah apa bukan? Ibadah. Dia bisa meraih surga karena jualannya. Dia bisa meraih surga karena nyupirnya. Dia bisa menjadi surga, ahli surga karena ngojeknya. Dia bisa menjadi ahli surga karena membersihkan jalanannya. Jangan pernah mengira bahwa orang yang turun dari mobil, dari pesawat lebih mulia daripada orang yang jalan kaki. Enggak bisa Bunda. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Jadi kita bisa meraih surga dengan kemampuan kita masing-masing. Ada orang berilmu, raih surga dengan ilmunya. Bagaimana? Beramal dengan ilmunya. Ada orang yang tidak berilmu, raih surga dengan ketidakpunyaannya. Apa? Cari ilmunya. Bisa dipahami Bunda? Itu dia. Orang yang punya ilmu, kalau dia tidak mau meraih surga dengan keilmuannya, pasti dia tidak akan pernah tidak akan pernah berbagi dengan ilmunya. Pun sama, orang yang tidak tahu ilmu, cari ilmu dengan keawamannya. Bagaimana cara? Duduk di majelis ta'lim. Semuanya Bunda. Kalau dikatakan kenapa ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang cepat hafalannya, ada yang tidak cepat hafalannya. Kenapa? Itu variasinya luar biasa. Kami di pesantren, baik pesantren kami yang di Depok atau pesantren kami di Tasikmalaya, iya. Kami ada pesantren yang di Depok, tapi yang di Depok itu bagi santri-santri yang belajar mesantren. Kita angkat kepedeannya, kita angkat percaya dirinya. Biar apa? 3 SMP, 2 SMP wajib jadi imam. Siapa makmumnya? Ya saya sendiri jadi makmumnya. Ya 2 SMP jadi imam. Silakan imamnya, dengerin. Dia terbiasa jadi imam. Nantinya SMP udah biasa jadi imam, SMA udah jadi imam. Terkadang punten praktek itu sangat susah kepada anak-anak itu. Percaya dirinya itu. Tapi kalau dibangun dengan teman-temannya itu bisa itu. Yang tadinya pemalu atau bagaimana, Masya Allah. Ayo didirikan, lihat teman-temannya jadi imam, jadi imam, jadi imam. Jadi jangan heran kalau datang ke pesantren kami yang di Depok, ternyata anak-anak kecil jadi imamnya, itu lagi tarbiyah, lagi pelajaran Bunda. Lagi pelajaran. Tapi itu punten, itu anak-anak yang punten ya istilahnya baru belajar mesantren. Karena apa? Karena satu mungkin orang tuanya seperti apa juga kayak di rumah gitu. Kayak di rumah. Ya pelajarannya kayak di rumah semuanya, kita kumpulnya dengan mereka, dengan anak-anak, tahu semuanya, kita ambil kajian bareng di hari Sabtu subuh, di hari Jumatnya kita kajian dengan anak-anak, karena ada yang minta Bimaki tolong dong Jumatnya jangan untuk anak-anak saja, kami boleh hadir, boleh, akhirnya warga hadir, teman-teman hadir, akhirnya jadi kajian umum juga, tapi tetap santri harus di mana? Di depan. Nah punten, saya yang di Depok saja, ibu santri itu beda-beda nggak cara daya hafalnya? Beda. Ini kalau santri sekali baca hafal, ntar ustadznya kurang pahala nanti. Iya. Tapi kalau ada yang santri 5 belum hafal, 10 kali belum, 20 kali hafal, ustadznya terus dengerin kan? Dapat pahala nggak ustadznya? Dapat. Ada yang hafalan santri, Masya Allah 3 kali hafal. Tapi ada yang dari pagi sampai siang susah ngapalinnya. Jangan marah, emang begitu, kan diciptakan beda-beda. Kenapa? Siapa tahu kita bisa masuk surga itu karena menghadapi santri itu. Iya, kami tidak dengan tekankan pokoknya setiap hari sekian juz, setiap hari sekian juz. Tidak. Kamu berusaha, kemampuanmu berapa? Dengarkan, sama Abi dengarkan, sama Umi dengarkan, sama ustadz-ustadz di sana dengarkan. Sudah oke, silahkan. Hukuman apa apabila ada yang melanggar? Pelanggaran hukumannya itu tidak berupa uang, tidak berupa pukulan, tidak berupa apa, tapi berupa apa? Hafalan. Tapi ngapalinnya jam 3 subuh. Siapa yang dengerin? Ya saya sendiri. Kenapa? Karena ini telat sholat berjamaah. Kenapa? Saya ngomong lo gua nggak boleh di situ. Harus saya, harus sopan gitu ya. Setoran, kalau udah 100 setoran. Jam berapa? Jam 3. Dengerin. Makanya orang yang paling banyak hafalannya di pesantren saya itu paling banyak ngelanggar. Iya. Paling banyak melanggar, paling banyak hafalannya. Kenapa? Hafalannya. Ya gimana? Nyuci dicuciin. Ke asrama dibersihin. Mandi nggak dimandiin, mandi sendiri. Ya. Tapi ada dasar anak, mungkin anak mami, anak papi awalnya gitu ya. Timbang ngungkusin baju kotor aja ditaruh ke laundry gitu. Ada aja yang males gitu. Nah kayak gitu kita poin 10.
Kita poin 10 akhirnya sampai 100 gitu. Dan subhanallah kalau yang di Depok nggak banyak-banyak kita terima. Paling banyak hanya 30 orang saja. Biar apa? Biar apa namanya? Kejaga gitu ya. Tapi kalau di Tasik banyak. Nah punten, saya ingin sampaikan hafalannya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi jadikan ini terlambat hafalan karena apa? Memang begini karakternya, dijadikan ini sebagai pahala untuk kita mendampinginya. Maka saya selalu menyatakan tidak ada anak yang bandel, tidak ada anak yang bodoh bahasanya gitu ya. Yang ada adalah orang tua atau gurunya yang tidak sabar. Itu aja Bunda. Itu yang kami dapatkan gitu ya. Jadi nggak ada anak yang bodoh tuh nggak ada. Nggak ada anak yang bandel tuh nggak ada. Buat kami yang ada itu apa? Yang ada tuh orang tuanya nggak sabar. Ataupun gurunya nggak sabar. Udah biarin aja nggak usah dibangunin lah. Orang dia nggak pernah bangun, itulah kesalahannya. Dia tidak sabar. Kalau dia sabar, berubah Bunda, asli berubah. Iya. Kenapa? Itulah kesabaran. Jadi punten, pertanyaan agak sedikit melebar jawabannya. Kenapa? Allah beda-bedakan semua yang ada untuk hidup ini menjadi apa? Nyaman dan indah. Bayangkan Bunda kalau ini masjid semuanya biru semua, nggak ada putih-putihnya, kayaknya kurang indah juga. Ada biru, ada putih-putihnya, ada kremnya, ada kuningnya, jadi indah nggak kira-kira? Itulah kehidupan. Perbedaan yang ada itu membawa indah dan membawa pahala yang luar biasa. Begitu Bunda. Terima kasih. Allah barik fi. Alhamdulillah kita masih ada waktu Abi. Jadi karena jamaah antusias masih dibuka sesi tanya jawab, tapi tidak ada door prize ya ibu-ibu. Door prize tersisa 2 hanya untuk nanti sesi Abi Maki memberikan pertanyaan. Silakan ibu yang bernikob. Silakan. Allah barik fi. Terima kasih pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon izin bertanya. Kebetulan saya Bu Yayah dari Perum 4. Kebetulan saya ini ya pedagang kecil-kecilan ya. Terus saya juga suka hadir di kajian gitu. Kemudian saya nih karena saya pedagang pasti kan mencari halayak ramai gitu ya Pak Ustadz. Kemudian saya sambil membawa dagangan. Setelah kajian kemudian saya biasanya ada juga berdagang tapi ada juga yang nggak saya bawa gitu. Nah ini bagaimana supaya niat kita tetap fokus ke kajian gitu. Apa bisa merubah niat kita? Nah itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua, kebetulan saya di rumah juga kan berdagang. Dagangan saya ini saya mencari dagangan yang kira-kira banyak peminat gitu ya, kebetulan makanan dan baju-baju juga. Tapi ada ya namanya pedagang gitu ya Pak Ustadz, ada yang kurang suka gitu kalau dagangan kita laris gitu. Dan kita tuh hanya berdagang apa ya yang kira-kira tidak dijual oleh orang lain gitu. Nah kebetulan pas kita dagang laku, kemudian kita dicemberutin lah segala macam gitu. Nah ini gimana supaya hati kita bisa memanagenya? Kadang-kadang kan kita ngeluh tuh di hati ada ini takut pengennya ini lahan ujian saya pengennya gitu. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Untuk disimpan baik-baik. Dagang ini adalah pintu yang paling banyak berkahnya. Pintu yang paling banyak berkah. Rasulullah SAW berdagang. Perjumpaan Rasulullah dengan Siti Khadijah karena perdagangan. Masya Allah. Bahkan dagang ini adalah bagian daripada sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Walaupun dia sudah cukup, dia sudah mampu, tapi dia mengikuti sunnah, dia berdagang. Saya punya sahabat, Masya Allah, luar biasa. Bayangin aja, dia itu punya travel haji umroh. Hotelnya saya selalu sama mereka, dengan bareng sama keluarganya. Hotelnya aja kalau di Mekah itu interkontinental. Ibu tahu bagaimana hotel interkontinental? Termahal. Di Madinah saja, hotelnya termahal juga, Oberoi. Tapi ibu tahu pagi-paginya jualan apa? Donat. Jualan donat, jualan kue, padahal punya travel Bunda. Semua dibuat sederhana sama dirinya. Lalu kalau hanya untuk mengadakan travel, umroh kapan dia mau?
Bahkan umroh bisa jadi, umroh sana sampai nanti habis bisa balik lagi ke sana lagi. Tapi punten bunda, apa yang dilakukan? Jualan. Jualan apa? Goreng. Goreng donat, goreng apa. Subhanallah. Goreng kue-kuehan gitu. Nggak tahu orangnya ada nggak di sini sekarang ini. Subhanallah. Biasanya tinggalnya di daerah BSD, nggak terlalu jauh dari sini kan. Masya Allah. Iya, jualan. Luar biasa. Kenapa? Kita tanya, kenapa Mbak lakukan ini, Mas lakukan ini? Jawabannya, demi mengikuti sunnah. Sunnah bunda. Jadi kalau datang ke masjid, ada kajian, lalu kalau ibu bapak misalnya di sana disiapkan untuk ada lahan, Masya Allah, itu adalah sebenarnya membantu orang. Orang yang sedang nyari, kita ada, kan bantu dia kan. Saling membantu, silaturahimnya kuat. Gak usah malu, kalau mau jualan tuh gak usah malu bunda. Gak ada malu-malunya. Iya. Harus bahkan mengatakan silakan, hanya misalnya di tempat-tempat yang memang tidak layak dan tidak boleh untuk berjualan, ya tidak boleh. Misalnya di masjid dengan mengatakan, ayo siapa yang beli ini, siapa nggak boleh. Di luar masjid silakan. Ini di luar masjid ada jualan, monggo silakan. Itu lihat bagus sekali. Kenapa? Maka saya selalu sangat senang sekali kalau ada majelis taklim, di samping kiri kanannya itu ada apa? Disiapkan bazar. Disiapkan apa? Kenapa? Sambil menghidupi, siapa tahu belum mateng nasi di sana, belum masak, tiba-tiba untuk makan di rumah sudah disiapkan apa? Makanan, tinggal beli. Masya Allah. Jadi kalau saya berpendapat, wallahu a'lam, dan insya Allah ini merupakan perkataan yang hak adanya, bahwa perdagangan itu sunnah. Lalu bukan hanya sekedar itu, keberkahan rizki juga ada. Maka silahkan ayahanda bunda, jika ada kesempatan waktu-waktu berdagang-dagang. Tapi saya bingung nih, saya ini datangnya jadinya niatnya tuh mau dagang apa mau ngaji gitu kan. Lebih besar mana ngaji apa dagang? Punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Niatkan dua-duanya. Saya mau ngaji, ngaji juga adalah kewajiban. Mencari nafkah juga adalah kewajiban. Sama bunda. Ibu tahu ada seorang laki-laki gagah bunda, tegak badannya. Rasulullah kagum dengan badan. Ini laki-laki gagah sekali, tegap sekali. Tiba-tiba ada seorang mencibir. Iya ya Rasulullah, kuat sih kuat, dia gagah sih gagah, tapi dia cuma tukang kuli aja di pasar. Coba kalau gagahnya dia, kuatnya itu dipakai bawa pedang, menghunuskan pedangnya ke musuh, kan lebih hebat daripada bawa barang-barang gitu tukang kuli. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak senang dengan jawaban itu. Jika kamu berpikir seperti itu, keliru. Andai kata dia ini menjadi kuli dan mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, maka dia jihad fisabilillah. Masya Allah. Andai dia belum punya istri dan belum punya anak, tapi dia menghidupi orang tuanya, dia jihad fisabilillah. Andai dia juga hanya menyendiri dan menghidupi dirinya sendiri, maka dia jihad fisabilillah. Maka orang mencari nafkah halal itu adalah sedang berjihad fisabilillah. Maka punten, kalau orang berjihad fisabilillah ada ujiannya nggak kira-kira? Ada. Ujiannya ada aja. Imma ketidakpuasan, akhirnya dengan mengatakan sumpah dengan barang yang dibelinya tidak sesuai. Ini ori loh, ini ori ini. Demi Allah ori, itu haram. Ini KW 13, kejauhan KW 13. KW 3 misalnya kan, padahal KW 5 misalnya. Ini asli, nah itu yang tidak boleh. Iya. Tapi ujian selanjutnya kita ada yang tidak senang, ada yang tidak suka. Ya doakan saja orang itu. Dengan matan, ya Rabb, rizki itu datang dari Allah bukan dari siapa-siapa. Kemanapun dipindah, kemanapun digerakkan, kemanapun diacungkan, kemanapun digerakannya, tetap rizki itu tidak akan pernah kemana. Lillahi ta'ala saja. Itu demikian. Jadi dia malah tidak senang, dia bicara gitu. Ya udah biarkan saja. Kenapa? Yang penting kita tidak punya rasa hasad kepada orang lain. Tidak ada yang namanya benci kepada orang lain. Itu mendapatkan pintu keberkahan bukan hanya di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Makanya orang mukmin mencari rezeki itu bukan hanya mencari rezeki, tapi mencari keberkahan. Berkah itu didapatkan apa? Didapatkan dengan Masya Allah kesenangan si pembeli dan kepuasan si pembeli dan kesenangan si penjual. Dua-duanya senang. Itu gambarannya ya. Jadi kalau mengatakan ucapannya, niatnya apa? Double. Niatnya ya, saya mau ngaji juga, saya juga mau apa? Jualan juga. Setelah ngaji, ya saya jualan. Masya Allah, itu sangat baik sekali. Lalu ketika kita mau belinya, alhamdulillah itu luar biasa. Iya. Kami pun ada jualan,
Uminya Maki pun ada jualan, iya, walaupun hanya dengan online ataupun kadang-kadang ikut di mana majelis taklim ada tim untuk berjualannya. Iya, memang kenapa? Karena ini ada sesuatu hal yang apa? Bermanfaat untuk orang lain. Iya, ini apa kira-kira dibutuhkan? Inilah, terangkan, kenalkan. Kadang-kadang ada orang yang membeli barang yang kita tidak kenal. Ini baju ini loh, ini adalah pakaian ini loh, ini adalah buatan ini, silahkan terangkan dulu. Biar orang itu tertarik. Nah, ketertarikan itu bisa didapatkan oleh para pedagang dengan kata-kata yang apa? Yang baik. Iya, sopan, santun, dan itu Rasulullah SAW. Seperti itu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Baik, masih ada satu kesempatan untuk yang bertanya. Masih ada Ibu? Sebelah sana ada? Kita adil ya, tadi udah di sebelah sini. Sebelah sana ya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abi, saya Ibu Nurul dari Perum 1. Abi, bagaimana cara menjaga sodakoh dan keikhlasan? Itu aja, kadang kita suka sodakoh di awal insya Allah ikhlas, tapi di tengah atau di ujungnya gitu suka ngremet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ujian memang ya. Terima kasih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setan ini menggoda manusia saat melakukan kebaikan. Sebelum melakukan kebaikan, setan menggoda. Setelah melakukan kebaikan pun digodanya. Itu tidak ada kita luput daripada godaan setan. Contoh. Imma dari si penerima sodakohnya yang tidak baik malah jadi masalah. Kasih sedekah tapi gak beres-beres. Akhlaknya malah gak bagus. Akhirnya kita katakan nyesal saya sedekahi dia. Udah saya sedekahi tapi gak tahu adab sama saya. Gak tahu terima kasih. Hati-hati. Ibu memberikan sedekah itu karena Allah bukan karena siapa-siapa. Pertama ya bisa jadi begitu. Yang kedua ketika bersedekah setelah itu disedekahkan ada kesulitan buat kita dalam kehidupan. Akhirnya kemarin sih salah gede-gede banget ya sedekah. Padahal kemarin kalau segitu juga udah cukup. Menyesal telah memberikan besar. Itu ya dua hal saya sampaikan. Maka bagaimana caranya? Caranya dengan mengatakan kata-katanya. Pertama ini pasti bisikan setan. Setan ini akan pergi was-was yang ada dalam hati dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dulu tuh Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan Bunda mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu syaitan itu pergi. Kenapa? Was-was itu tidak ada, penyesalan itu tidak ada lagi. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan sedekah atau apa saja, kita gambarkan dengan mengatakan ucapannya, Masya Allah, kalimatnya adalah lillahi ta'ala. Ya istru yang paling sulit untuk mengatakan lillahi ta'ala. Maknanya setelah nomor satu tadi, nomor duanya dengan mengatakan bersedekah. Bagaimana caranya untuk menjaga keikhlasannya ya? Masya Allah, punten doa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku keikhlasan di dalam melaksanakan apa? Ibadah ini. Pertama, usir setan dengan berzikir. Paling tidak dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama. Yang kedua, simpan baik-baik, doa kepada Allah agar Allah berikan keikhlasan kepada kita. Agar Allah berikan keikhlasan kepada kita. Karena apa? Karena keikhlasan sangat sulit sekali. Ya Allah berikan keikhlasan apa yang telah saya biar jauh daripada penyesalan. Subhanallah, ini keduanya. Ketiga, punten, para ulama dengan tegas menyatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Itu akan menjadikan kita ini adem, tenang, tentram, damai. Itulah yang ada ketika berteman dengan orang-orang baik. Dengan orang-orang di majelis taklim, tenang, tentram, baik, ya. Itu di nomor tiganya. Coba, karena apa? Ketika kita ngobrol dengan orang ahli majelis taklim, dia bilang, saya sudah sedekah sama itu begini. Pasti curhat lah. Akan dinasihati mengatakan tenang, begini. Itulah berteman dengan orang soleh. Coba kalau tidak berteman dengan orang soleh, saya kemarin sedekah begini, ternyata begini. Kalau ketemu orang tidak soleh bagaimana? Makanya sedekah itu jangan banyak-banyak, seadanya, asal aja. Itu nanti akan rontok itu. Iya.
Maka berteman dengan orang baik itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita ini. Iya. Lalu punten, yang selanjutnya adalah pastikan pahala yang Allah siapkan lebih besar daripada apa yang kita kira. Kalau untuk pahala Bunda, jangan pernah mengira pahala itu yang Allah siapkan bisa kepikir sama kita. Enggak mungkin. Kalau Allah siapkan di sorga itu apa dan apa dan apa, enggak sama dengan apa yang kita bayangkan. Maka ya Allah, saya yakin semuanya ini akan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena hadiah yang Allah berikan itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Artinya apa? Di luar pandangan, di luar pikiran, dan di luar bayangan kita. Itu sangat besar sekali, itu pahalanya. Seperti itu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Masih bisa deh satu lagi Abi, begitu antusias ini jamaah. Mana ibu yang depan belum nih, yang depan dari tadi belum, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi dikatakan bahwa rezeki yang orang yang udah meninggal itu udah habis. Tapi saya selalu mendengar bahwa dia sih orang baik, makanya rezekinya ngalir terus, katanya gitu. Dan memang terasa sama saya juga begitu. Gimana itu? Maksudnya orangnya sudah wafat? Apa gimana? Rezekinya kan sudah habis, sudah. Karena sudah wafat? Iya. Sudah meninggal. Tapi masih ada kata-kata yang suka, oh beliau tuh masih, orangnya baik, makanya rezekinya masih mengalir. Iya, walaupun orangnya sudah tidak ada misalnya kan. Iya. Iya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Iya, begini. Kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya, ada dua ya. Yang pertama, orang yang sudah wafat, rizki secara duniawi habis. Tapi karena dia punya amalan soleh, rizkinya terus mengalir ke akhirat karena doa-doa orang yang ditinggalkannya. Maka itu jejak orang baik. Misalnya, ada orang bangun masjid ini. Apakah ini perorangan? Apakah per keluarga? Apakah kami tidak tahu, bangunlah masjid. Taruhlah orang yang bangun masjid ini sudah tidak ada. Bisa dipahami kan? Tahu nggak orang sudah dikubur? Ada yang sholat di sini, pahalanya ngalir nggak sama orang yang membangun ini? Ngalir. Rizki dia bukan itu. Rizki dia orang baik, bangun masjid. Terus saja ngalir pahalanya ke sana. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Dia itu orang baik, rizkinya ngalir itu. Iya, rizki apa? Rizki daripada yang namanya asar, jejak, pahala terus mengalir. Al-Quran mengatakan kalimatnya, bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat amal-amalan kalian saat kalian hidup, dan kami pun mencatat amal-amal kalian yang setelah engkau wafat meninggalkan apa. Seperti itu pertama. Rizki ke bawah. Yang kedua, dia orang baik, Masya Allah, dia itu apa? Sayang sama fulan, sayang sama fulan. Akhirnya begitu dia wafat, karena melihat kebaikan dia yang sudah wafat, diperhatikanlah istrinya, diperhatikanlah anaknya, diperhatikanlah keturunannya. Kenapa? Karena kakeknya dia baik banget sama saya. Karena dia baik. Nah itulah istilahnya. Kenapa? Dia orang baik, rizkinya masih ngalir. Rizki kepada keluarganya, itu hasil daripada kebaikan yang dia lakukan. Iya, jadi rizki secara duniawinya sudah tidak dapat. Tapi apa? Rizki orang yang hidup, istrinya, anaknya masih didapatkan. Kenapa? Karena melihat kebaikan orang tersebut. Itu makna daripada orang soleh itu rizkinya tidak akan terputus seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran Bunda. Allah barik fiik. Hayakumullah. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab mengingat waktu sudah jam 11. Kita cukupkan ya ibu-ibu. Insya Allah nanti di lain kesempatan jika Abi Maki ada jadwal tausiah kesini lagi bisa ditanyakan. Selanjutnya Abi, sekarang giliran Abi nih kasih pertanyaan ke ibu-ibu untuk 2 orang. Supaya kita bisa tahu tadi pada menyimak apa tidak nih materi dari Abi. Dipersilakan Abi. Siap. Pertanyaan pertama, tolong panitia nanti siapa yang duluan tangannya diangkat. Iya, lihat. Pertama, apa beda nikmat rizki dan berkah? Ibu.
Kemana? Oh itu duluan ya. Oh setelah itu baru ke sini. Apa perbedaan nikmat, rizki dan berkah? Mangga silakan. Masya Allah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu sesuatu yang Allah berikan dan kita dapat nikmati. Keberkahan itu sesuatu yang Allah berikan, kita bisa nikmati, kita bisa rasakan, dan dengan keberkahan itu kita bisa berbagi dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang? Gimana? Coba ada klik gitu kurang. Belum tepat ya Ustadz ya. Itu coba kalau ini, ada kunci Ibu, disamakan silakan. 4 gitu, ada 1 atau 1,5 ya belum masuk gitu. Siapa ini? Kayaknya ini ibu ini yang dulu-duluan tadi angkat nih. Oh mana? Oh ya silakan, mana silakan. Tadi yang mana? Oh boleh, mau. Punten Abi, saya tadi maaf ibu-ibu, saya tadi tidak melihat siapa yang duluan nih untuk sesi kedua nih. Abi mungkin melihat siapa yang lebih dulu? Saya tadi melihatnya dari sana langsung ke sini. Iya. Berarti ini dulu. Tapi boleh. Iya, ini tidak apa-apa ya silakan. Ibu ya. Dengan keterbatasan kami Iya. panitia ya, bukannya tidak adil ya. Silakan Ibu. Bangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat itu ada sesuatu yang dipersiapkan Allah untuk kita. Rizki sesuatu yang bisa kita miliki dan bisa kita nikmati. Dan barokah adalah rizki yang bisa kita nikmati di jalan Allah. Masya Allah, ini dia. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Yang pertama tadi luar biasa, hanya tinggal klik di ujungnya itulah. Apa? Dinikmati di jalan Allah. Ini ada door prize ya Allah Ibu. tuh macam-macam. Semoga Iya. bermanfaat. Masya Allah. Silakan Iya. Abi, pertanyaan kedua. Sulit ini, saya cari yang sulit ini. Iya. Cari yang sulit ini. Enggak Bunda, tenang aja ya. Saya akan sampaikan, ya. Tadi saya gambarkan bahwa di awal nih Bunda ya. Ini awal-awal karena ini penting-penting sekali ini. Mencari rizki itu boleh dikatakan karena telah ditentukan, santailah. Tapi untuk ibadah itu harus disegerakan. Tolong ayatnya mencari rizki santai, untuk ibadah cepat-cepat. Ayo. Silakan. Tadi ayo. Yang lebih dulu. Ini ayatnya. malah dikasih bonus hadiahnya nanti brosur umroh. Iya. Amin, brosur. Brosur umroh. Ayo. Iya, brosur umroh. Tadi ada 2 ayat ya. Iya, 2 ayat benar. Surat apa dan surat apa tadi ada disampaikan. Ayo yang mencatat. Ada Silakan. Bunda, Masya Allah. Nih. Itu ada tuh Bunda tuh. Ya, ada di tengah. Punten Ibu. Ya, jadi yang pertama mencari rezeki itu Al-Quran menyampaikannya itu santai. Sebutkan Tapi nama Bu. ketika untuk sholat, untuk ibadah, buru-buru. Ayo, mangga Bunda, silakan. Bismillah. Yang pertama itu, nama saya Ibu Lia dari Banjar. Masya Allah. Yang rezeki bersara berjalan itu Al-Kahfi kalau nggak salah Pak Ustadz. Yang kedua itu surat Al-Jumu'ah. Bisa dibacakan ayatnya? Itu bukan Al-Kahfi, Al-Muluk. Iya. Al-Muluk, iya. Al-Muluk, iya di Al-Muluk. Itu di suratul Muluk yang katanya huwallazi ja'ala itu tadi. Terus yang keduanya di dalam surah Al-Jum'ah. Ayatnya mana? Ayo ada yang bisa? Ada yang Ayat 3 Pak Ustadz. Iya, ayatnya ayat Jum'ah ayat 9. Iya, di Al-Jum'ah ayat 9. Nah, sekarang minta saya bacakan ayatnya yang santai ketika mencari rezeki. Ini udah dapat bocoran tadi di Bunda nomor pertama. Ibu sebutkan Silakan. nama ya. Silakan bacakan ayatnya. Untuk ayat yang maaf nama saya Ibu Regar dari Masya Taman Allah. Royal. Ayatnya yang untuk mencari rezeki di surat Al-Jumu'ah yaitu fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masya Allah. Yang satunya lagi yang buat santai tadi kan idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ah fas'au, itu cepat-cepat. Yang sekarang yang santai mencari rezekinya. Dalam surat apa? Al-Muluk tapi ayatnya lupa. Dibaca nggak apa-apa kalau ada. Silakan, sudah siap. Ayat Ini berapa Bunda ya? Masya Allah udah bagus Ayat tadi. berapa ya? Ini pertama disampaikan Jum'ahnya sudah dapat.
Lalu yang kedua dipatenkan dengan ayat disebutkannya lagi. Saya minta lengkap. Ini loh yang ayat untuk santai cari rezeki. Ini ya untuk cepat-cepat mencari rezeki segera. Ayo siapa? Apa ya? Aduh sayang sekali nih ayat yang pertamanya. Dibaca nggak apa-apa? Iya. Dibaca ayo. Tabarakalladzi biyadihi mulkul. Iya. Saya kasih awal. Mana ayo? Mana Gimana silakan. Abi kita alihkan ke yang Boleh, siap. iya. Silakan Mbak. Boleh dialihkan Bun? Boleh dialihkan? Boleh, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Halisa Katrunada. Hayakillah. Yang kedua surat Al-Muluk ayat 15. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi jalalakumul ardu dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusur. Masya Allah. Ini dapat tuh jadinya. Kalau yang pertamanya tadi apa surat apa? Yang tadi surat Al-Jumu'ah. Ayatnya tolong baca lagi. Ayat 9. Bentar Pak Ustadz. Yang Al-Jum'ahnya tadi. Iya. Suratul Jum'ah yang digambarkan untuk apa tadi? Yang Ibu tadi bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Nah, itulah dua ayat yang menunjukkan pertama untuk apa tadi? Mencari rezeki itu apa? Santai, nggak buru-buru. Kenapa? Famshu, suruh jalan. Karena kalau jalan bisa kelihatan kiri kanan. Tapi ketika untuk mencari apa tadi? Ibadah. Fas'au, segerakan. Yang bisa lari-lari, yang bisa naik motor, jangan dileha-lehakan. Masya Allah. Ini sudah lengkap dua pertanyaan yang saya sampaikan untuk bunda-bunda. Dan ini menunjukkan semuanya faham, insya Allah semuanya mengerti, walaupun tidak semuanya dapat doorpes, tapi yakin Allah sudah kasih doorpes masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Doa dikabulkan oleh bunda. Allah barik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas jawabannya ya para jamaah. Demikian sesi kajian ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, baik yang menyampaikan maupun kita yang mendengarkan. Untuk sesi selanjutnya adalah doa penutup. Silakan Abi. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma taqabbal min kulli a'malina salih. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah, rangkaian kajian hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan jika ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah